Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah kita hari ini akan bahas mata pelajaran kepariwisataan bab 7 KBM 3. Perlu Pak Fadli sampaikan, sengaja Pak Fadli bahas mata pelajaran kepariwisataan KBM 3 bukan latihan soal, tapi masih ada materi-materi bab berikutnya, bab selanjutnya yang Pak Fadli padatkan. Kenapa? Karena nanti pada bab 8 insya Allah Pak Fadli mau membahas materi tentang interview sebagai persiapan kalian ya untuk menghadapi tes on the job training program atau PKL. Baik, judul kita hari ini adalah tipe-tipe usaha sarana wisata. Yang pertama, jenis cara pembayaran kamar ya. Nomor 1 American Plan, yaitu kita membayar kamar hotel. Satu malam itu mendapatkan fasilitas tempat tidur ya, kita tidur di kamar itu, dapatkan makanan, breakfast, lunch, and dinner. Kemudian modified American Plan, ini hampir mirip tapi agak beda sedikit. Kita mendapatkan fasilitasnya itu lunch and dinner, breakfastnya tidak dapat begitu. Kemudian ada yang namanya Continental Plan ya, kita bayar kamar hotel itu mendapatkan fasilitas bed and breakfast, lunch dinnernya tidak ada, kita tempat tidur dan breakfast. Dan yang terakhir ada European Plan ya, kita membayar kamar hotel hanya mendapatkan kamar saja, tidak mendapatkan makanan, makan pagi, makan siang, makan malam tidak dapat, pasti dikenakan charge ya untuk lunch, dinner, dan breakfast. Baik, sekarang bagian berikutnya, jenis-jenis hotel berdasarkan keperluan. Yang pertama ada family hotel. Ini hotel dirancang khusus untuk orang-orang yang berkunjung membawa sanak keluarga ya. Sudah disiapkan extra bed, sudah disiapkan alat-alat bayi dan seterusnya. Begitu. Kemudian ada bisnis hotel. Bisnis hotel itu dirancang khusus untuk orang-orang yang mempunyai usaha atau bisnis. Mereka pengusaha, dibikin gimana caranya supaya dekat ya dengan kantor cabang misalnya gitu, dengan kolega dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga ada yang namanya tourist hotel. Nah, ini untuk para pelancong ya, khusus untuk para pelancong gitu ya. Mungkin bintangnya nggak terlalu tinggi ya, di bawah bintang 4, tapi cukup layak. Dan berikutnya yang keempat ada yang namanya transit hotel. Nah, transit hotel itu berarti untuk mampir aja, untuk sebentar saja gitu ya. Setelah mereka transit akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Kemudian ada yang namanya cure hotel. Ini hotel dirancang khusus untuk para tamu-tamu ya, para tamu ya, yang punya kepentingan pemeliharaan kesehatan. Ada juga hotel yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memudahkan urusan para tamu yang juga pasien-pasien. Dan yang terakhir ada yang namanya convention hotel ya. Convention hotel ya menyediakan tempat untuk konferensi, untuk wedding, untuk acara pernikahan yang bisa menampung orang dalam jumlah besar begitu, tergantung hotelnya. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 10.000 dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang bagian C, jenis-jenis hotel menurut lokasi. Yang pertama ada hotel resort ya, biasanya lebih bernuansa alam atau nature. Kemudian mountain, hotel yang berada di pegunungan seperti pegunungan Alpen, juga Fujiyama misalnya. Ada hotel yang namanya suburb hotel, hotel di pinggiran kota. Kalau di kota utama Jakarta berarti hotel-hotelnya ada di pinggiran seperti Bekasi, Tangerang, Karawang, Depok, Bogor, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya beach hotel ya, hotelnya memang di lokasi pantai gitu.
untuk orang-orang yang wisata di pantai seperti Karangbolong Hotel ya kan, Samudra Beach Hotel dan seterusnya. Ada juga yang namanya City Hotel ya, berarti hotelnya ada di tengah-tengah kota gitu, seperti Hotel Mandarin Oriental ya kan, Hotel Grand Hotel Indonesia, Hotel Presiden gitu, Hotel Grand Hyatt dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya Park Hotel, berarti hotelnya itu ada di lokasinya di taman seperti Hotel Century Park, Hotel Atlet Century Park. Nah, itu ada di taman hutan kota ya kan, sebagai contoh. Dan berikutnya ada yang namanya Airport Hotel. Nih, hotelnya terdapat di bandara seperti Mercure yang ada di bandara ya kan, Sheraton Bandara dan seterusnya. Sekarang bagian D, jenis-jenis restoran yang ada di hotel ya. Yang pertama ada yang namanya dining room. Dining room itu restoran resmi, tidak boleh pakai bikini, nggak boleh pakai celana pendek. Orang yang berkunjung ke sana harus menggunakan celana panjang, pakai sepatu gitu. Pokoknya resmi gitu. Operasionalnya pada saat makan siang dan makan malam saja, lunch and dinner only. Berikutnya ada yang namanya coffee shop. Coffee shop itu adalah hotel yang restoran yang berada di hotel, operasionalnya 24 jam nonstop. Boleh makan malam, boleh makan tengah malam, boleh makan sahur, boleh makan subuh, boleh makan siang, boleh makan duha, pokoknya kapan aja, anytime bisa gitu. Kemudian ada lounge ya, hotel restoran yang ada di hotel biasanya lobby and lounge gitu. Restoran ini adalah restoran yang dirancang untuk bersantai-santai ya, tidak menyediakan makanan-makanan berat. Kalau di lounge itu hanya makanan ringan saja ya, kalau istilahnya mah ngemil gitu kali ya. Dan berikutnya ada nomor 4, special restoran atau restoran khusus, yaitu restoran yang menyediakan makanan-makanan tertentu seperti Chinese restoran, Indonesian restoran, India restoran, Middle East restoran, Italia restoran dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sebelum diakhiri ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau ada suatu hotel yang menyediakan keperluannya nggak cuma buat family, nggak cuma buat bisnis, nggak cuma turis, Pak, tapi bisa semua yang teman-temannya gitu. Oh, bagus gitu. Jadi itu hotel berarti multi ability ya kan, ada kemampuannya itu multi, banyak gitu, lebih bagus lagi. Makanya itu ada klasifikasi hotel menurut bintangnya gitu. Yang paling tinggi kan bintang 5, biar nggak repot menghafalnya. Itu kalau hotel bintang 5 berarti kamarnya berjumlah 400 kamar lebih gitu, minimal 400 kamar gitu. Tentu fasilitasnya juga bagus. Di bawah 400 misalkan 350 kamar berarti hotelnya bintang 4 tuh. Ke bawah lagi berarti hotelnya bintang 3. Ada lagi yang tanya, Pak, bagaimana kalau bintang 3 bisa naik bintang 4? Bisa gitu. Kalau fasilitasnya selalu meningkat dan naik terus kualitasnya. Dan sebaliknya, apakah bisa, Pak, dari hotel bintang 4 turun menjadi hotel bintang 3? Bisa juga gitu. Kalau kualitasnya juga menurun. Maaf, contoh misalkan ada suatu hotel yang banyak perempuan-perempuan malamnya begitu, nggak bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para tamu hotel gitu kan. Nah, dihitung ini nggak layak menjadi hotel bintang 4 sehingga diturunkan menjadi hotel bintang 3. Itu juga bisa terjadi. Ada lagi yang tanya, Pak, bagaimana kalau cara pembayaran kamar itu kok satu hotel bisa 4-4-nya digunain? Ya, itu tergantung kebijakan manajemen begitu. Kalau tamunya cuma menginap misalkan sebentar aja ya berarti menggunakan Euro plan ya kan gitu, room only, minibar dikunci, terus kalau mau breakfast dia harus kena cas dan seterusnya. Jadi tergantung pihak manajemen hotel membuat kebijakan ya, menyikapi kondisi bagaimana situasi atau kondisi yang sedang dihadapin ya. Disitulah manajemen hotel membuat kebijakan untuk mensikapi kondisi tersebut.
Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.